Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Kemal dan kita sekarang balik lagi di cerita dari lapangan bersama seorang teman, juga senior, Oke, juga guru kita, oke. Sidik Primatologi. Bukan. Bukan. Etnoprimatologi. Oh, etnoprimatologi. Kang Sidik Permana. Oke, Kang Sidik, apa kabar Kang? baik. Luar biasa. Dan teman-teman, asal teman-teman tahu, sekarang kita lagi ada memang langsung di lapangan. Kita lagi di mana Kang Sidik nih? Di wilayah Cisokan. Di wilayah Cisokan. Di mana tuh wilayah Cisokan tuh? Cisokan itu sebuah sungai yang menjadi batas alam antara Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung Barat. Mantap. Daerah ini akan dijadikan bendungan. Wow. Bendungan pertama di Indonesia. Oke. Di Indonesia? Iya, di Indonesia. Heeh. Untuk sistem pompa. Sistem pompa. Pompa. Jadi Iya. dari pompa itu akan menghasilkan energi listrik. Energi listrik. Jadi kita berada di tengah-tengah rencana pembangunan sebuah bendungan yang luar biasa ya. Ya, betul sekali. Dan lokasinya ini memang benar-benar di lapangan yang jauh, yang jarak ke kota itu berapa kilo ya kira-kira? Sekitar dari kota Bandung mungkin sekitar 60 sampai 70 kilo. 60-70 kilo. Cianjur? Cianjur sekitar Cianjur kota ya. Cianjur Cianjur kota. kota sekitar 30 kilo. Jauh juga ya berarti. Jauh sekali, jauh sekali. Bagaimana kondisi sinyal? Sungguh jelek sekali di luar sini. biasa. Di sini tidak ada satupun jaringan yang 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 bagus, yang proper tidak ada. Jadi kalau orang sini mah kalau beli beli HP harus sama sinyalnya. Iya, betul sekali, betul itu. Oke. Betul. Nah, kali ini saya akan ngobrol dengan Kang Sidik tentang sesuatu yang luar biasa dan mungkin bagi saya sesuatu yang sangat baru, yaitu tadi sudah dibahas tentang primatologi. Primatologi dan etnoprimatologi. Etnoprimatologi. Jadi teman-teman Kang Sidik ini memang beliau itu sekarang lagi nyiapin proposal buat disertasi ya? Ya, betul sekali. Disertasi dengan tema utamanya itu ya tadi. Ya, interaksi manusia dan primata dengan menggunakan pendekatan etnoprimatologi. Dan jadi naon eta teh si Kang coba ceritakan sama teman-teman naon sih eta teh. Jadi etnoprimatologi itu bagian dari kajian antropologi biologi. Biologi. Kemudian dia ini pendekatan ini hibrid. Hibrid itu apa ya? Hibrid itu berintegrasi dengan pendekatan etnoprimatologi. Jadi antropologi sama etnoprimatologi. Dengan primatologi, bukan primatologi. dengan etnoprimatologi. Jadi etnoprimatologi. Iya, betul sekali. Antropologi Dan primatologi. Jadi etnoprimatologi. Betul sekali. Primatologi itu tentang monyet kan ya? Iya, betul. Bukan. Oh, bukan. Bukan hanya Bukan hanya dengan monyet, tapi dengan primata, dengan ordo primata. Primata mencakup monyet, mencakup surili, blutung, dan lain-lain yang tergolong ke dalam ordo primata. Manusia masuk ordo primata nggak? Jelas masuk. Jadi kita bagian dari objek penelitian juga? Ya, betul. Karena menyangkut interaksi antara manusia dengan primata. Oke. Wow, menarik. Sebenarnya kalau kajian ini tuh kajian yang cukup lama nggak sih atau baru di dunia atau di Indonesia? Sebenarnya di dunia maupun Indonesia, apalagi Indonesia ya, untuk dunia pun kajian ini memang sesuatu yang baru. Dimulai dari kajian Bruce Whitley di Bali. Oke, di Bali. Tempat wisata di Pura di Tegal Ubud, Bali. Nah, Whitley ini mengkaji bagaimana sih interaksi antara manusia dan primata ini dipengaruhi oleh konteks budaya dan ekologi. Oke. Jadi primata ini hal yang kontradiktif ya penemuan Bruce Whitley ini. Orang mana sih Bruce Whitley ini orang saya lupa lagi dari universitas mana. saya lupa lagi terus terang saya. Tapi dari luar ya? Ya, dari luar negeri. Eropa atau Amerika? Amerika. Kalau Amerika tidak salah. Kayaknya ya. Saya lupa lagi, saya belum. Nanti kita tulis di deskripsi lah ya untuk nanti cari informasi karena soal kita Bruce. sedang di lapangan kan. Betul. Ini. Oke, dia teliti di Bali tentang monyet. Di Padang Tegal, Ubud, Bali. Ubud, Bali. Oke. Nah, bagaimana interaksi manusia dengan primata ini menjadi suatu ekosistem.
Oke. yang dipengaruhi oleh ekonomi dan kultur Bali. Kultur Bali ini istilahnya ada di dalam teks-teks agama mereka bahwa monyet itu harus sesuatu yang harus dilindungi. Kemudian bagaimana monyet ini menjadi daya tarik wisata. Dan terus penduduk lokal mendapat keuntungan dari pengamatan ya, monyet yang dilakukan oleh para wisatawan domestik maupun internasional. Keuntungannya apa? Economic benefit. Oh, wisatawan dia datang karena banyak monyet menyenangkan gitu kan. Kemudian mendapat keuntungan dari penduduk lokal dari menarik. Nah, riset Kang Sidik rencananya mau di mana nih? Riset saya atau sudah dilakukan sebenarnya orientasi dan lain sebagainya. Sebenarnya saya sudah melakukan penelitian tentang etnoprimatologi di Ujung Kulon. Oke, Ujung Kulon menarik. Kerjasama antara biologi Unpad. Jawa Barat, Ujung Kulon itu mana maksudnya? Ujung Kulon itu Banten. Oh, Banten. Provinsi Jadi, Banten. Banten paling barat ya? Paling barat. Ujung Pulau Jawa bagian barat. Mantap. Gimana tuh? Ya, menyenangkan sekali lah. Yang sudah dilakukan apa aja? Yang dilakukan penelitian tentang crop riding. Crop riding itu bagaimana monyet menjadi pengganggu atau menjadi hama bagi tanaman budidaya di sekitar lahan pertanian yang dikelola oleh penduduk lokal di sana. Oke. Nah, cerita yang paling menyenangkan ketika Kang Sidik, ini kan Kang Sidik meneliti tentang monyet ya? Iya. Makhluk ya kita bisa bilang itu hewan yang mungkin kalau kita meneliti manusia kan mungkin gampang kita datang ke rumah wawancara gitu kan. Nah, kalau monyet nih gimana nih cerita-cerita yang lucu yang menyenangkan ketika mengamati monyet atau meneliti interaksi antara monyet dan masyarakat gitu? Monyet itu jenis monyetnya apa nih? Kayaknya nggak tahu. Kalau dalam ilmiah itu kalau dalam bahasa Inggris crab eating macaques atau dalam bahasa Indonesia kera ekor panjang. Bahasa ilmiahnya Macaca fascicularis. Nah, berarti yang abu-abu ya biasanya ya warnanya. Abu-abu, ada pula yang coklat. Yang biasa dipakai ini bukan topeng monyet. Ya, jenis itu mungkin kan? seperti itu. Sejenis itu. Oke. Selain monyet, saya juga meneliti tentang oa Jawa atau dalam istilah bahasa ilmiah dikenal dengan Hylobates moloch. Oke. Dan kemudian lutung. Thrasipithecus auratus bahasa ilmiahnya. Nah, yang paling menyenangkan nih ketika pengalaman yang menarik yang mungkin teman-teman pengen tahu gitu, apa yang pernah dilakukan oleh Kang Sidik ketika meneliti monyet itu? Pengalaman yang bagi saya katakanlah menyenangkan ketika di lapangan. Dan mungkin tidak dilupakan, sulit untuk dilupakan ketika saya menjelajah hutan dari satu habitat ke habitat yang lain. Karena Ujung Kulon itu kan hutan yang luas. Persebaran primata, monyet, lutung, surili, dan kukang itu tidak tersebar di seluruh kawasan, tapi ada titik-titik yang menjadi habitat mereka. Cenderung didominasi oleh pohon-pohonan semacam beringin, kiara, dadap, darangdan. Jadi banyak pohon gitu kan? Yang ada buah yang disukai oleh mereka, pakan yang disukai oleh mereka. Biasanya di situ banyak primata. Iya. Terus berarti Kang Sidik nyari-nyari tuh mereka tuh ke dalam hutan. Saya melakukan pengamatan. Melakukan pengamatan langsung, saya mengamati aktivitas sosial mereka, kemudian jumlah mereka berapa di alam, kemudian mereka itu saya melakukan pengamatan dari pagi sampai sore hari, karena primata itu bukan binatang nokturnal ya, tapi mereka binatang yang hidup di siang hari kayak manusia. Jadi bagi teman-teman yang nggak tahu nokturnal itu adalah hewan-hewan atau makhluk-makhluk yang hidup atau keluar di malam hari. Iya, betul sekali. Nah, kalau monyet kayak manusia ya. Iya, betul. Tapi kan Kang Sidik keluar di malam hari. Waktu itu ketemu di Perkedel Bondon. Apa itu? Jadi kita ini memiliki banyak kesamaan, Bung Kemal. Memiliki banyak kesamaan. Makanya etnoprimatologi memandang manusia sebagai primata yang berinteraksi dengan jenis primata yang lainnya di dalam ruang
yang sama. Mm-mm. Kita berbagi ruang. Kita berbagi ruang dengan mereka. Primata, dengan kera, dengan monyet. Nah, tapi masalahnya hari ini karena ada pengaruh antropogenik. Antropogenik itu pengaruh yang dilakukan oleh manusia seperti berkebun, kemudian merubah landscape menjadi perumahan, kemudian penebangan liar. Nah, itu merubah perilaku mereka. Oke. Mereka akan pergi ke tempat yang lain, atau mungkin sewaktu-waktu mereka akan kembali ke tempat mereka yang berubah menjadi permukiman atau perkebunan. Oh, jadi gini, mungkin sering ada kesimpulan kayak gini, bahwa monyet menyerang pemukiman warga. Ya. Apakah itu mungkin bisa dibalik sebenarnya, bahwa warga yang menyerang pemukiman monyet? Betul sekali itu, betul. Jadi itu tempat makan mereka tadinya, sama warga dirubah gitu kan? Ya. Jadi sebenarnya warga yang ngambil, yang datang ke pemukiman monyet. Jadi kita tidak dapat sepenuhnya menyalahkan si kera itu. Iya. Karena memang kita yang memang telah merubah habitat mereka. Sebenarnya itu mereka biasa makan di situ, main di situ. Kemudian karena kita sebagai manusia bikin kebun di situ, disangkanya mereka mencuri pisang atau apa sih kalau di ujung kulon teh, mencuri apa aja? Kebunnya apa aja jenis kebunnya? Kebunnya kalau yang ditanam masyarakat. Yang ditanam kebon, dan di dalam istilah bahasa lokal itu biasanya kelapa, kemudian jagung, buah-buahan semacam mangga atau limus itu. Di ujung kulon tuh. Ujung kulon. Dan itu biasa sama monyet diambil. Biasa diambil sama monyet, terutama monyet. Dan yang hama yang kedua itu lutung. Lutung ngambil juga. Makanan. Cuman dua yang dianggap menjadi hama di ujung kulon, yaitu kera ekor panjang, monyet ekor panjang, crab eating macaques kalau dalam bahasa Inggris, dan lutung, ebony langurs. Jadi tapi sebenarnya yang hama itu malah manusia mungkin ya, bagi para monyet itu. Mungkin seperti yang itu. Merusak rumah mereka, yang merusak habitat mereka, betul, gitu kan. Betul. Ya harusnya tadi kalau misalnya tadi Kang Sidik bilang bahwa manusia dan monyet itu harus berbagi ruang, sebenarnya bukan monyet tapi primata. Sorry. Sorry. Primata gitu ya, termasuk monyet di dalamnya, ada lutung, ada surili mungkin ya, ada orang utan kalau di Kalimantan gitu kan. Harusnya mungkin bisa berbagi ruang dengan manusia. Ya, berbagi ruang. Tapi gimana caranya nih ketika manusia menanam pisang di tempatnya monyet sebenarnya yang sudah kita ambil gitu kan, agar kita bisa legowo menerima gitu perkebunan kita diambil sama monyet, itu gimana tuh? Sebenarnya bagaimana tanaman-tanaman atau manusia mengembangkan pertanian, namun masih memperhatikan area habitat mereka. Okay. Nah ini yang menjadi jadi diperhatikan dulu ya habitat mereka di mana gitu. Dan di mana habitat mereka, dan di mana kita harus berkebun atau menanam tanaman. Iya. Tapi mungkin nggak sih monyet itu masuk ke kebun kita gara-gara di habitatnya tidak ada makanan? Mungkin nggak? Mungkin, bisa jadi. Jadi mereka turun ke kebun, kemudian makan pisang atau jagung atau apa yang kita tanam gara-gara di tempatnya nggak ada makanan gitu. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi. Nah, bagaimana sikap kita sebagai, kan kita ngomongin relasi relasi antara manusia dengan primata gitu kan. Sikap kita harusnya sebagai manusia ketika sudah terlanjur nih, saya udah punya kebun gitu kan, tempatnya udah dekat dengan monyet gitu, dengan primata yang lain gitu kan, gimana caranya agar kita bisa berbagi tempat? Satu kata, tolerance. Tolerance. Pancasila guys. Yes. Tolerance. Monyet. One word. Tolerance. Toleransi ya. Gimana tuh toleransinya? Jadi toleransi itu istilahnya kita walaupun mereka mengganggu kita, tapi kita tolerans, membiarkan atau dengan kata lain ya mengusir tanpa harus membunuh. Itu mungkin yang paling ini. Yang paling ini ya. Atau mungkin berbagi aja gitu ya, buat kita siapkan aja tanaman-tanaman di hutan gitu, nanam yang memang menjadi pakan mereka. Pakan mereka gitu. Itu akan lebih baik. Akan lebih baik. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa memulai kesadaran dengan melakukan hal seperti itu? Nah, mungkin apakah kemudian aku balik lagi nanya ke Kang Sidik, ya kan? Sebagai orang yang mungkin sangat tertarik dengan kajian etnoprimatologi kan. Apakah ilmu ini bisa menjawab persoalan-persoalan itu gitu? Bisa. Gimana tuh? Bisa. Selain tadi ya toleransi dan sebagainya. Bisa, karena hari ini populasi manusia bertambah.
baik langsung maupun tidak langsung ini akan merubah habitat mereka. Hutan-hutan akan berkurang. Pasti. Nah, ilmu ini bisa memberikan kontribusi tentang pemahaman yang mendalam tentang interaksi manusia dan primata. Karena perubahan karena ruang mereka semakin sempit oleh pengaruh antropogenik manusia ya, perlakuan manusia, perilaku manusia merubah habitat yang merubah habitat mereka. Ilmu ini bisa memberikan kontribusi tentang konservasi. Betul. Bagaimana kita melakukan konservasi yang tepat dengan sudut pandang etnoprimatologi. Oke. Dan mungkin tidak bisa satu disiplin ilmu ya. Mungkin itu harus multidisiplin juga. Multidisiplin. Bagaimana pemahaman antropologi harus kuat dan tentunya primatologi. Tapi bagaimana kemudian masyarakat bisa menelan itu secara renyah? Karena kan etnoprimatologi sesuatu yang sangat ilmu menara gading lah istilahnya gitu. Bagaimana itu bisa dinikmati oleh masyarakat dengan sederhana gitu sehingga mereka bisa memahaminya. Bisa ditransfer, bisa disebarluaskan ke masyarakat ke dalam animasi. Mungkin film atau sinetron yang memang menyinggung tentang konservasi. Kan sudah ada Lutung Kasarung itu ada filmnya. Itu mungkin lebih ke arah folklore mungkin ya. Perlu diinterpretasi lagi mungkin ke dalam konteks konservasi primata. Konteks konservasi ya. Jadi betul. Yang diambilnya nilai-nilai konservasinya ya. Iya, betul. Bukan cerita kalau Lutung Kasarung kan mungkin agak sedikit mistis nggak sih? Kalau Lutung Kasarung yang mistik kan? Mistik. Nah, orang mungkin hanya mengambil mistiknya gitu tanpa melihat nilai-nilai konservasinya. Betul sekali. Betul konservasinya yang diambil. Anda betul sekali. Wah, terima kasih. Wah, Bung Toel ini luar biasa sekali. Oke. Nah, terus ini menarik sekali ya. Banyak orang mungkin nggak tahu nih soal bagaimana manusia dan primata lain bisa berinteraksi di satu tempat dan mungkin harusnya mereka bisa berinteraksi kan? Harus terjadi interaksi yang harmonis sebenarnya. Nah, ada nggak sih satu model atau kajian-kajian yang mungkin Kang Sidik pernah baca, pernah ulas gitu kan? Di mana sih model-model bagaimana manusia dan primata itu berbagi ruang secara toleran tadi? Ada nggak sih? Ada. Di mana tuh? Kajian yang dilakukan oleh Erin P. Riley di Taman Nasional Lindulore di Sulawesi. Oh, Sulawesi. Gimana tuh mereka? Manusia dan primata, terutama dengan tongkean makaks. Tongkean makak itu monyet tongkean ya. Tongkean? Tongkean makak. Dan bahasa Indonesia tuh? Tongkean. Yang kayak gimana sih? Tongkean makaks itu monyet tongkean ya. Ya, sejenis primata. Pasti sejenis primata dari mirip dengan dari famili Celsopidae ya. Wah, ini bahasa biologi ya. Nanti cari aja lah kayak itunya bahasa Indonesianya ya. Jadi walaupun jenis monyet tersebut menjadi hama, tapi penduduk membiarkan. Kenapa? Oke, terus gimana? Karena dianggap, ini mungkin ada nilai-nilai konservasi di balik budaya yang ini, bahwa monyet itu bagian dari kehidupan mereka. Memiliki kesamaan secara ekologi, monyet adalah penyebar biji-bijian dan penyerbuk bunga-bungaan. Yang kedua, perilaku. Banyak perilaku manusia yang sama dengan monyet tersebut. Kemudian yang ketiga, secara genetik, secara morfologi, banyak memiliki kesamaan dengan manusia. Nah, tiga ini menjadi dasar mereka untuk tidak mengganggu monyet tersebut. Oke, jadi akhirnya mereka bisa berbagi ruang. Ya, betul. Dan mungkin sekali. Ini bisa diterapkan di banyak tempat ya? Ujung Kulon, Bali. Betul sekali. Dan mungkin di tempat kita hari ini gitu ya, Tisokan. Bisa kan? Bisa. Oke. Dan mungkin ilmu ini akan sangat penting sebenarnya kalau bisa diaplikasikan. Betul sekali, di berbagai tempat. Betul sekali, Bung. Karena kita tahu bahwa populasi monyet di Indonesia tuh kondisinya sekarang gimana? Kian hari kian menurun akibat perburuan. Jumlah owa owa Jawa itu kan binatang endemik Pulau Jawa. Jumlah populasinya
di bawah 2.000 sekarang. Akibat perburuan. Wow. 2.000 ekor doang. 2.000. Satu Jawa. Ya, kurang dari 2.000 ekor. Dan itu karena pemburuan tadi. Perburuan dan perubahan habitat. Oke, karena dirubah tadi ya. Ya, ada dirubah perubahan jadi habitat. kebun, kemudian permukiman, kemudian penebangan juga. Iya. Dan aktivitas-aktivitas yang lain yang dilakukan oleh manusia. Itu mempersempit ruang mereka. Mempersempit ruang mereka. Sesuatu yang sebenarnya sedih ya, boleh dibilang sedih ya. Cukup menyedihkan, sangat menyedihkan. Kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau kita memahami konsep tadi etnoprimatologi, kita bisa berbagi ruang sebenarnya. Betul dengan sekali. owa Jawa, dengan makak, dengan monyet yang lain gitu kan. Nah, nih pernah nggak sih Kang Sidik ngalamin ketika melakukan penelitian di Ujung Kulon, mengalami pengalaman-pengalaman negatif akibat itu, misalnya pencurian oleh monyet gitu, misalnya barang-barang Kang Sidik gitu, atau di tempat lain gitu. Kalau selama saya di penelitian Ujung Kulon, saya tidak mengalami, tapi mungkin bagi yang lain itu mengalami, terutama di Pulau Pucang. Monyet itu sudah beradaptasi dengan baik dengan para pengunjung. Mereka itu sering mencuri barang-barang para pengunjung. Soalnya bukan mencuri ya, sebenarnya apa tuh? Sebenarnya bukan mencuri sih. Mereka kan nggak punya konsep kepemilikan. Iya, betul sekali. Bukan dalam konsep antropologi. Itu kan common property. Sudut pandang manusia. Makanya kita harus menganggap bahwa mereka itu adalah bagian dari kita. Iya. Jadi dia melihat sesuatu yang unik diambil sama dia gitu betul kan. Betul sekali. Anda tepat sekali, Bu. Nggak ada konsep kepemilikan. Iya, mereka nggak punya. Mungkin yang ini konsep teritori mungkin punya. Teritori punya. Dan dia merasa ini ada di teritori saya dan ya berarti milik betul saya gitu sekali, kan. Betul bisa sekali. diambil sama saya. Nah, kenapa mereka begitu berani ke manusia dan dekat dengan manusia di Pulau Pucang ya, untuk kasus Pulau Pucang? Adanya habituasi. Habituasi itu gimana? Habituasi itu karena sering berinteraksi manusia dengan manusia, kehadiran manusia itu dianggap bukan sesuatu yang asing, tapi sesuatu yang biasa lah, sehingga mereka itu dekat dengan manusia. Oh, karena sering ada banyak kayak di Bali gitu ya? Ya, yang di kasus di Padang Tegal. Iya. Oke, menarik sekali. Terus kalau misalnya ini biasa nih selalu aku tanyakan ketika teman-teman yang di lapangan. Ada cerita-cerita yang ketika di lapangan tuh yang cukup misterius gitu. Iya, betul. Pernah mengalaminya nggak sih? Kalau ketika untuk research tentang monyet kan di beberapa tempat monyet itu kan dianggap sesuatu yang suci gitu ya. Dilambangkan dengan Hanoman lah, dengan untuk gitu kasus kan. di Bali untuk ya. Di Bali demikian. atau nah, Kang Sidik pernah nggak sih ngalaman? Kalau untuk kasus Ujung Kulon saya tidak pernah mengalami hal-hal yang irasional atau di luar akal. Tapi untuk kasus Jati Gede. Ada jelas sekali. Nah, sesuatu yang mungkin selama ini tidak dimengerti oleh akal lah. Kayak gimana? Jadi sebelum Kang Sidik cerita Jati Gede ya. Jadi tadi aku sempat wawancara nih beberapa masyarakat di sini. Jadi ada lutung ceritanya, ada lutung. Ya, Pak ya, betul ya, Pak? Ada lutung ceritanya. Ya. Dua ekor kalau nggak salah, 2 ekor lutung. Kemudian ada masyarakat 4 orang apa 5 orang gitu datang bawa senapan gitu. Kemudian ditembak ceritanya. Ditembak, yang pingsan itu bukan lutungnya, orangnya gitu. Orangnya nggak sadar gitu, nggak sadarkan diri sampai jadi nganggap kalau lutung ini punya dalam tanda kutip kekuatan yang nggak yang nggak bisa dijelaskan secara akal sebenarnya. Nah, itu sebenarnya fungsi konservasi sebenarnya, bahwa di balik culture yang bahwa lutung jangan memburu lutung karena lutung itu adalah jelmaan apa, kemudian jangan membunuh owa karena owa itu, atau membunuh atau mengganggu owa karena owa itu jelmaan manusia. Nah, di balik itu ada nilai-nilai konservasi. Ada nilai-nilai konservasi. Mungkin terlepas dari tadi orang nembak lutung kemudian dia pingsan, tapi di balik itu ada sesuatu yang bisa menjadi sesuatu yang bisa melindungi mereka. Fungsi konservasi. Ada fungsi konservasi di balik mitos atau pantangan. Jadi nggak sembarangan gitu ya, si mitos itu bukan sesuatu ada yang fungsi konservasi. Jadi kesimpulannya, Bung, mitos itu punya fungsi untuk konservasi, konservasi. Dan di Jati Gede seperti itu. Di Jati Gede, penelitian saya di Jati Gede tentang tumbuhan. Jadi beda konteksnya. Beda konteksnya. Oke. Dan
tadi fungsi konservasi yang di apa namanya tuh yang kemudian mitos pamali gitu ya, Ya, itu betul. kan Kalau dalam istilah bahasa Sunda ya. bahasa pamali. Sunda ya, ada pamali, Ya, ada pamali. mitos, itu punya fungsi konservasi ya. Punya fungsi jelas sekali. Betul betul. Kalau dalam Tujuan ilmuwan bagaimana kita merasionalkan mitos Nilai-nilai tersebut, itu. nilai-nilai itu ke dalam sesuatu yang bisa dimengerti. oke. Merasionalkan, tugas ilmuwan itu merasionalkan. Jadi mungkin yang diangkatnya mah bukan mitosnya ya, Ya, bukan pamalinya, tapi konservasinya. konservasi. Gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang sekarang sedang melakukan penelitian, tolong yang diangkat bukan sesuatu yang sudah harus ditinggalkan gitu ya, Ya, mitos-mitosnya gitu yang mungkin sudah nggak dipercaya gitu kan. Tapi nilai-nilai konservasinya yang mungkin akan terus berubah sebenarnya kan. Terus berubah dan bagaimana kita merasionalkan mitos tersebut. Oke, menarik. Kang Sidik luar biasa. Kita sudah cukup lama diskusinya. Oke, terima kasih Bung. Nanti kita harus diskusi lagi nih, Oke, ya kan? oke. Tapi sebelumnya mungkin ada hal yang ingin disampaikan kepada teman-teman tentang upaya konservasi tentang primata ini gitu. Yang ingin disampaikan. Yang ingin saya sampaikan bahwa primata itu punya fungsi ekologi yang sangat penting bagi penjaga. Dia itu adalah penjaga hutan. Dia itu adalah punya fungsi dalam membentuk hutan yang hijau. Karena apa? Primata itu punya fungsi untuk dia melakukan penyerbukan. Untuk kemudian dia juga penyebar biji-bijian pohon-pohon yang besar. Makanya dia dapat dikatakan sebagai penjaga hutan lah. Penjaga hutan. Iya, Saya langsung merinding. Iya dong. Saya jadi ingat sebuah lagu mantra penjaga hutan. Apa itu, Bung? Tidak akan saya nyanyikan karena nanti falas ya. Oke, terima kasih Kang Sidik, luar biasa diskusinya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmah dari apa yang kita diskusikan kali ini. Terima kasih, Bung. Terima kasih. Jangan lupa Kang Sidik ada sosial media nggak? Ada, Sidik Permana. Sidik Permana itu Facebook, Instagram? Facebook ya, di Facebook bisa dicek. Nanti kalau pengen diskusi. Kalau di Instagram itu Human Ecology, Sidik Human Ecology. Sidik Human Ecology. Jadi silahkan di follow kalau pengen diskusi ya. Nanti boleh ya kan? Boleh kan boleh, diskusi. boleh, Oke. untuk diskusi. Diskusi Sidik Human Ecology atau Sidik Permana di Facebook. Iya. Oke. Terima kasih Kang Sidik. Oke, sama-sama, Bung. Terima kasih semuanya. Saya Kemal Andreas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.